Kenapa KPU? Karena KPU itu istimewa banget ya. Dari KPU kita bisa belajar. Kalau ada salah hitung, tinggal tutup aja grafiknya. Pemilu udah selesai. Pemenangnya udah ditentuin. Mereka yang memprotes hasil pemilu juga udah diberi ruang. Tapi kita jangan tutup mata. Ini menjadi pemilu terburuk sepanjang era reformasi. Seolah-olah semua terlihat baik-baik aja. Tapi kenyataannya, udah kayak ngeliat kaleng biskuit lebaran. Pas dibuka, dalamnya, iya bener, ada catatan buruk KPU. Catatan buruk KPU bisa dilihat dari ketuanya, Hasyim Asyari, yang sampai 3 kali melanggar kode etik. Harusnya bukan cuma teguran keras yang dia dapat, tapi juga dicopot dari jabatannya. Kalau di Jepang kayaknya udah ngundurin diri, tapi ini bukan tentang Jepang. Ini Konoha, di mana era Orde Baru bisa di Edo Tensei dan surat suara bisa di Kage Bunshin. Pelanggaran etik pertama Hasyim adalah berkomunikasi dengan Hasnaini Muin, calon peserta pemilu dari Partai Republik Satu, dengan isi pesan yang tidak patut. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP kemudian memberi sanksi setelah ada bukti percakapan yang tidak pantas antara Hasyim dan Hasnaini. Kredibilitas KPU makin parah karena Hasyim tidak mengakomodasi keterwakilan calon anggota legislatif perempuan. Padahal Mahkamah Agung telah membatalkan peraturan KPU yang menjadi landasan penghitungan persentase keterwakilan. Tapi karena ngeyel, DKPP kembali menyatakan Hasyim melanggar kode etik. Yang terakhir, beberapa hari menjelang pencoblosan, Hasyim dan jajarannya dijatuhi sanksi etik oleh DKPP karena buru-buru menyurati para pimpinan parpol mengenai syarat batas usia Capres-Cawapres yang baru diputuskan MK tanpa mengubah PKPU. Akibatnya, Gibran dapat mendaftar menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Kredibilitas Hasyim makin dipertanyakan setelah ia merayakan ulang tahun yang dimeriahkan seorang pengurus Partai Solidaritas Indonesia. Aduh Pak, kok bisa-bisanya kayak gitu? Bapak nyadar nggak? Kalau itu berpotensi melanggar kode etik. Pas banget lagi, waktu itu lonjakan suara PSI di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap lagi disorot. Ya jadinya wajar kalau publik beranggapan ada bau amis di balik anomali suara PSI. Ngomong-ngomong soal aplikasi Sirekap, ini juga kacau. Aplikasi yang menghabiskan uang negara sebanyak 3,5 miliar rupiah ini menimbulkan kesalahan berjenjang dari tingkat kecamatan sampai pusat. Bukannya dibenahi, tapi KPU malah menutup grafik dan tabulasi Sirekap. Emang bisa dilihat sih dari web KPU daerah atau dari media sosialnya. Tapi tindakan KPU ini malah nutupin kesalahan dan memperkecil partisipasi publik yang mantau proses penghitungan. Gimana? Pemilu kali ini udah bisa dibilang paling buruk sepanjang era reformasi. Saya Billy, sampai jumpa di fokus berikutnya.